Bab 3096. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, membunuh. 9 pria bertopeng hitam lainnya menyerahkan Fat Dragon satu demi satu, dan mengikuti pemimpinnya untuk membunuh anggota legiun lainnya. Namun, yang tidak diketahui oleh 10 pria bertopeng berpakaian hitam ini adalah bahwa ada master binatang wanita yang kuat menunggu mereka. Ketika mereka menyerang Fei Long, Ming Yue, Sang Guanjin dan lainnya secara alami tidak menyerang. Fat Dragon mampu memikul beban dan memiliki banyak pot peri di tangannya. Saya berharap mereka terus menyerang Fat Dragon. Yang terbaik adalah menyerang Fei Long untuk mendapatkan 1 atau 2 batang dupa. Setiap orang tidak harus maju dan bertarung. Saat Lu Centeng kembali, semuanya akan baik-baik saja ke atas. Sayangnya prediksi Lu Chen sangat akurat. 10 pria bertopeng berpakaian hitam tidak bisa mengalahkan Fei Long, jadi mereka berbalik untuk mengalahkan anggota legiun lainnya. Karena penilaian awal Lu Chen, Ming Yue dan yang lainnya telah mempersiapkan diri dengan baik dalam hal ini, jadi tentu saja mereka tidak akan lengah hanya karena 10 pria bertopeng berpakaian hitam tiba-tiba mengubah taktik mereka. Kirin berkelahi, Ming Yue maju selangkah, dan dengan teriakan pelan, 8 unicorn muncul di belakangnya, berdiri dengan bangga di dunia, mengguncang langit. Pada saat itu, baju besi unicorn sebening kristal muncul, menutupi seluruh tubuh Ming Yue, memperkuat pertahanannya dan membuatnya sangat kuat. Saat berikutnya, lingkaran cahaya besar tiba-tiba muncul di samping Ming Yue, dan ada nafas unicorn yang kuat di ruang di dalam ring, yang meletus seperti gelombang pasang. Ho 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 ho, dengan ledakan raungan marah, 7 unicorn dari varietas berbeda berlari keluar dari lingkaran cahaya, semuanya di awal tahap ke-8. Begitu ketujuh unicorn itu keluar, mereka tidak mengepung Ming Yue, tetapi masing-masing membantu yang lain sesuai keinginan Ming Yue. Kali ini, Ming Yue tidak membiarkan ketujuh unicorn menemani pertempuran, melainkan pergi membantu anggota legiun lainnya. Huo Qilin mencari Wan Yan, tubuh roh api dan itu memiliki atribut api yang sama, dan keduanya saling melengkapi, yang dapat membuat peri api lebih intens. Lei Qilin mencari pemula, itu dapat memperkuat kekuatan guntur untuk tubuh Lei Ling, tapi sayang sekali pemula tidak memiliki peri guntur, jika tidak, kekuatannya tidak akan berada di bawah api peri Wan Yan. Tidak mungkin, Lu Chen mendapatkan peri api dari penjara langit kuil Yao Xian, tetapi dia tidak bertemu dengan peri guntur. Faktanya, peri api Wan Yan tidak diteruskan ke Wan Yan oleh Lu Chen, tetapi Firefox. Dulu ketika dia memurnikan api abadi di penjara surga Istana Iblis, Lu Chen juga mengeluarkan Firefox untuk mendapatkan manfaat bersama. Hanya saja Lu Chen adalah seorang kultivator alkimia. Setelah memurnikan api peri berubah menjadi api pil, yang tidak dapat disebarkan kepada orang lain. Firefox berbeda. Firefox awalnya adalah binatang api, dan kemampuannya mengendalikan api jauh lebih kuat daripada Lu Chen. Selain itu, struktur tubuh Firefox berbeda dengan manusia, sehingga sebenarnya ia menyimpan sementara api abadi yang tidak dapat dimurnikan. Kemudian, ketika Lu Chen kembali ke Fanatical Legion, Firefox keluar untuk mengeluarkan peri api yang diawetkan dan menyerahkannya ke Wan Yan untuk disempurnakan. Setelah itu, Wan Yan menjadi lebih kuat dengan Xian Huo, pemula hanya bisa iri pada Wan Yan. Unicorn kayu kecil mencari Waner, ia dapat meningkatkan vitalitas tubuh roh kayu, dan bahkan menyembunyikan tubuh roh kayu di pohon manapun, yang merupakan injil dari tubuh roh kayu. Waner belum mencapai puncak Daluo Jinxian, dan kekuatan tempurnya tidak tinggi. Dia terutama merawat dan menyelamatkan orang, dan merupakan salah satu tokoh terpenting di Legiun. Meskipun Waner biasanya berada di belakang, dalam pertarungan sengit, untuk mencapai efek penyembuhan terbaik, dia seringkali maju, yang akan berbahaya. Untuk mencegah musuh marah karena malu dan akan mentraktir Xian Waner, Ming Yue secara khusus meminta Mu Qilin untuk melindungi Waner. Jiwa unicorn mencari rompi dan Niuding. Jiwa unicorn tidak memiliki entitas, ia adalah binatang virtual, dan tidak takut dengan medan kekuatan bencana alam. Ia dapat menarik musuh ke dalam jangkauan medan kekuatan bencana alam, yang berguna untuk pertempuran antara rompi dan Niuding. Di antara anggota Fanatical Legion, yang paling cocok untuk unicorn air adalah tubuh roh es Lingua, yang menggabungkan es dan air untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi Lingua tidak ada di sana, jadi Ming Yue meminta Sui Qilin mencari 10 pelayan. Unicorn air akan melepaskan berbagai macam kabut air untuk menghalangi pandangan musuh,
yang merupakan dukungan yang baik untuk susunan pedang roda angin 10 pelayan. Tulang unicorn menemukan Quan Sheng, berubah menjadi sepasang baju besi kerangka keras dan menempel pada tubuh Quan Sheng untuk meningkatkan pertahanannya, dan mengikuti saudara berkepala datar ini untuk menyerang. Si Qilin mencari Ruhua dan mengawal barisan depan pasukan fanatik ini. Kalau giok unicornnya belum muncul, dan tidak ada ketelnya, entah kenapa. Namun, setelah 7 monster perang unicorn bergegas keluar, ruang pengontrol monster Mingyue tidak ditutup seperti biasanya, melainkan tetap terbuka. Master monster di masa-masa awal Daluo Jinxian, Tuan binatang Kirin, sangat langka. Mengendalikan 7 binatang perang unicorn pada saat yang sama, kekuatan tempurnya tidak boleh lemah. Master binatang buas yang begitu ganas mungkin tidak berada di bawah pembudidaya pedang itu. Orang aneh macam apa Lu Chen itu? Tidak masalah jika dia mesum, tapi dia telah menerima begitu banyak orang mesum yang cakap dan orang asing. Apakah ini akan menjadi lebih mesum? Jika kelompok orang ini tumbuh besar, itu akan sangat mengerikan. Teror dapat melanda seluruh negeri dongeng. Semuanya, hati-hati, kelompok orang ini bukan level tinggi, tapi mereka semua memiliki keterampilan unik, jadi mungkin agak sulit untuk menghadapinya. Tetapi pada saat ini, pria bertopeng berpakaian hitam itu terkejut ketika mereka melihat Mingyue melepaskan 7 binatang unicorn, dan mengerutkan kening satu demi satu. Sebelumnya, ketika mereka masih di luar, mereka tahu bahwa ada master binatang di dalam, tetapi mereka sibuk menerobos tembok pertempuran dan tidak punya waktu untuk mempelajari master binatang seperti apa itu. Sekarang master binatang buas wanita berada tepat di depannya, bersiap untuk melawan mereka. Mereka menyadari bahwa master binatang buas ini tidak sederhana, dan kelompok anak buah Lu Chen semuanya sedikit mesum. Kalau tidak, mengapa kaki tangan mereka sebelumnya yang tidak lemah dalam pertempuran tidak menghancurkan pasukan ini, dan dimusnahkan oleh orang-orang ini? Selain meremehkan kecerobohan musuh, hal itu mungkin ada hubungannya dengan kekuatan tempur Lu Chen dan kelompoknya yang kuat. Alam master binatang betina itu agak rendah, dia bukan tangan dan kaki kita, dia akan diserahkan kepadaku, pergilah dan kalahkan yang lain. Pria bertopeng hitam di kepala angkat bicara, menyemangati rekan-rekannya, dan kemudian langsung menuju ke Mingyue. Tapi Mingyue sudah siap, dia menggunakan keterampilan bertarungnya, dan mengayunkan pedang peri kelas atas, mengarah ke kepala pria bertopeng hitam. Bulan rusak, dengan tebasan pedang, langit peri meledak, dan pedang itu bersinar seperti kilatan, menebas ke arah sasaran. Keterampilan bertarungnya sangat kuat, tapi sayang sekali ranahnya tidak cukup, dan kekuatan pedangnya sedikit kurang menarik. Pria bertopeng berpakaian hitam terkemuka mengangkat pedangnya untuk memblokirnya, dan segera menurunkan ujung pedang Mingyue, dan tidak bisa tidak memujinya. Namun terima kasih atas pujiannya, gerakan orang ini tidak berhenti, dan dia melepaskan tangan kirinya untuk menepuk Mingyue secara langsung. Telapak tangan itu tidak biasa, tapi pukulan dengan seluruh kekuatannya, pukulannya begitu kuat hingga mengunci Mingyue. Namun, pada saat berikutnya, sebelum telapak tangan mengenai Mingyue, matanya tiba-tiba menyusut, dan dia melihat pemandangan yang paling menjijikkan. Panci peri berkualitas tinggi tiba-tiba berbalik dari belakang Mingyue, secepat kilat, dan berinisiatif untuk bertemu dengan telapak tangannya yang berat. Bentak, sebuah telapak tangan menamparkan pot peri, dan segera terjadi ledakan. Namun kualitas peri pot terlalu tinggi sehingga tidak difoto, hanya difoto telapak tangan di permukaan pot. Rumput, ini adalah pertahanan perisai dari tukang reparasi perisai lagi. Berapa banyak pot yang bisa dikendalikan oleh bocah gendut itu? Mingyue memiliki pelindung tubuh armor unicorn, pertahanannya sudah kuat, dan ditambahkan perisai yang lebih kuat, yang membuat pemimpin bertopeng hitam itu sangat marah hingga dia memuntahkan 3 liter darah. Pria bertopeng hitam di kepala tidak bisa memahaminya. Umumnya, seorang penggarap perisai memiliki paling banyak 2 perisai utama, tetapi penggarap perisai anak gendut itu jauh lebih sesat. Bocah gendut itu telah memberkati Lu Chen dengan periuk, dia juga memberkati pembudidaya pedang itu, dan sekarang dia memberkati tuan binatang betina, dan itu tidak dihitung. Kini, bocah gendut itu masih memegang 4 peri-peri di tangannya, dan sepertinya dia bisa mengendalikan 7 perisai utama. Postur ini sepertinya sangat langka di dunia, dan pemimpin pria bertopeng hitam akan menjadi hantu jika dia tidak bingung. Jika bocah gendut itu dapat mengendalikan lebih dari 7 perisai utama, dan dia masih memiliki sejumlah besar inventaris di tubuhnya, dan dia dapat memberkati salah satu dari semua Luo Jinxian besar di pasukan fanatik,
maka pertempuran ini mungkin tidak akan terjadi. Berjuang. Kelompok orang kuat mereka di puncak Daluo Jinxian sudah cukup untuk mengalahkan Pot. Bagaimana mereka bisa meledakkan pasukan Lu Chen? Hanya saja pria bertopeng berkepala hitam itu tidak mengetahui detail Fei Long. Faktanya, jumlah perisai kendali Fei Long tidak sebanyak yang dia bayangkan. Ada dua jenis perisai yang bisa diberkati Fei Long untuk orang lain. Salah satunya adalah perisai peri kelas atas, yang didukung oleh teknik kelompok perisai, dan ribuan di antaranya dapat digunakan sekaligus. Hampir semua anggota Legiun memiliki pertahanan perisai semacam ini. Yang lainnya adalah peri pot berkualitas tinggi, yang sebenarnya merupakan perisai utama naga gemuk dan memiliki pertahanan terkuat. Namun, pot peri Fei Long dapat digunakan hingga 4 orang sekaligus, yaitu dapat diberkati paling banyak kepada 4 orang, dan umumnya hanya diberkati kepada orang yang paling penting. Fei Long takut mati, jadi setiap kali dia pergi ke medan perang, dia harus menyelamatkan setidaknya satu peri pot berkualitas tinggi untuk menyelamatkan hidupnya. Panci peri kedua diberikan kepada Lu Chen. Panci peri ketiga diberikan kepada Ming Yue. Panci peri keempat diberikan kepada Jian Xiu. Namun, untuk membingungkan 10 pria bertopeng berpakaian hitam, Fei Long sengaja membawa 3 peri pot lagi. Faktanya, hanya satu peri pot yang bisa berfungsi. 3 peri pot lainnya hanyalah hiasan, mereka sama sekali tidak diberkati oleh keterampilan tempur yang menyelimuti langit, mereka sepenuhnya digunakan untuk menggertak hantu. Akibatnya, 10 pria bertopeng berpakaian hitam benar-benar digertak, dan 10 pria bertopeng berpakaian hitam mengubah taktik mereka, dibagi menjadi beberapa kelompok, dan berhenti memukulinya secara khusus. Fei Long melakukan ini karena dia takut dia tidak akan mampu menahan serangan yang ditargetkan dari 10 puncak Daluo Jinxian. Terus terang, dia pengecut. Terlebih lagi, Ming Yue berkata bahwa dia pasti akan bertahan lebih dari sebatang dupa, dan dia secara kasar menebak bahwa Ming Yue sudah memiliki kartu truf, dan diperkirakan Yu Qilin telah berkembang ke level tertentu, atau mungkin bisa membantu. Karena itulah Fei Long berani membodohi 10 pria bertopeng berpakaian hitam dengan cara ini untuk menghilangkan tekanan pada dirinya sendiri. Aku bisa mengendalikan sekitar 100 perisai utama, dan aku punya puluhan ribu kuali peri di tubuhku. 10 dari kalian sudah cukup untuk mengalahkanku, dan kamu tidak perlu melakukan apapun lagi. Melihat pemimpin pria bertopeng hitam itu menyusul, Fei Long tertawa. Tidak peduli seberapa kuat penanak nasimu, masih ada kekurangannya. Aku tidak percaya itu tidak bisa mematahkan teknik perisaimu. Pria bertopeng berkepala hitam itu sangat marah dan geram sehingga dia tidak lagi menamparkan Ming Yue, melainkan pedang. Pada saat itu, dia menggunakan ilmu pedang terkuatnya untuk bertarung dengan Ming Yue, menekan Ming Yue dengan alam superior, dan mendapatkan banyak keunggulan. Namun, pertahanan Ming Yue kuat, meskipun dia berada di atas angin, dia tidak bisa menghancurkan perisai Ming Yue dengan cepat, yang menyebabkan dia sangat pusing. Dia bahkan ingin melepaskan master binatang betina ini dan memukuli orang lain, tapi dia tidak bisa keluar dari situ lagi. Karena, Ming Yue berjuang melawan pihak yang dirugikan, tapi dia juga menggigitnya dan memeluknya erat-erat, tidak pernah memberinya kesempatan untuk keluar dari pertarungan. Hampir semua anggota inti Legiun keluar, bertempur di garis depan, dengan tegas tidak membiarkan orang-orang bertopeng hitam ini menerobos. Jika tidak, 5.000 tentara Legiun biasa di belakang akan mendapat masalah. Ruhua berhadapan langsung dengan pria bertopeng berpakaian hitam, berputar-putar dengan palu godam, dan di bawah perlindungan si Qilin, dia berhasil mendorongnya ke bawah. Quan Sheng menyerang dengan tombak surgawi, dan juga bertarung dengan pria bertopeng berbaju hitam, tetapi kekuatan tempurnya tidak sekuat Ruhua, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Untungnya, dengan perlindungan tulang unicorn, luka yang diderita Quan Sheng tidak terlalu serius, dan ada juga Waner yang mencari bantuan untuk pengobatan. Ia bertarung sampai mati, menggendongnya dalam bentuk dipukuli, dan menyeret seorang pria bertopeng berbaju hitam selain itu. Formasi pedang roda angin dari 10 pelayan sangat kuat, dan pelepasan kabut air oleh unicorn air dibantu. Akhirnya dengan kekuatan 10 orang, mereka berhasil menjebak seorang pria bertopeng hitam dalam formasi pedang. Fest dan Niu Ding juga bertarung dengan baik. Bagaimanapun juga, Soul Qilin membantu menarik musuh menjauh, dan akhirnya menjebak seorang pria bertopeng berbaju hitam di medan kekuatan bencana alam mereka. Dengan restu dari Yan Qilin, Wan Yan membuat api abadi menjadi lebih kuat. Bagaimanapun,
dia memiliki ancaman tertentu terhadap pembangkit tenaga listrik tertinggi Daluo Jinxian, dan juga menahan pria bertopeng berbaju hitam. Yin Tongtian juga muncul dari belakang, dan mengikuti anggota inti Legiun untuk berdiri di garis depan. Ia memiliki kemampuan ilusi suara dan sangat kuat dalam pertarungan, serta dapat dengan mudah menyeret pria bertopeng berbaju hitam ke bawah. Adapun Sang Guan Jin, dengan restu dari pot utama Fei Long, dia secara alami dapat menahan pria bertopeng berpakaian hitam, tetapi dia tidak dapat menahan dua orang. Namun, orang lain tidak begitu mudah untuk dilawan, dan mereka tidak bisa menangani pria bertopeng berpakaian hitam di level puncak Daluo Jinxian. Seorang pemula tidak memiliki peri guntur, dan tidak ada gunanya mendapatkan berkah dari Lei Qilin. Guntur yang dilepaskan tidak dapat melukai pria bertopeng hitam itu, dan dia dihancurkan olehnya dalam sekejap mata. Jika bukan karena kemampuan penyembuhan Waner yang kuat, diperkirakan pemula tersebut akan dipukuli sampai mati oleh orang lain. Ada juga Shou Hu, Gao Hai, Yu Li dan lainnya. Bahkan jika Ling Yan ada di belakang untuk membantu mereka dengan panah dingin, mereka tetap bukan tandingan pria bertopeng berbaju hitam. Ao Shan memiliki peri hantu Xiao Qian untuk membantu dalam pertempuran, satu orang dan satu hantu bekerja sama, kekuatan tempurnya cukup bagus, tetapi itu hanya beberapa gerakan tambahan, dan tidak dapat menahan pria bertopeng hitam untuk Legiun. Setelah garis pertahanan Ao Shan dan yang lainnya runtuh, beberapa pria bertopeng berpakaian hitam tidak tertahan, dan bisa langsung memasuki formasi tentara di belakang. Anggota dari 5.000 Legiun di belakang semuanya berada di puncak Jinxian, dan mereka dapat bertarung melawan Jenderal Daluo Jinxian dengan bantuan formasi pertempuran besar dan kecil serta berbagai dukungan. Namun dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, tidak ada formasi pertempuran besar atau kecil dan segala jenis dukungan yang tidak berguna. 5.000 puncak Jinxian tidak tahan sama sekali, dan hanya bisa dibunuh oleh orang lain. Pada saat ini, Lu Chen sedang dikepung oleh Master Sekte Yin Xuang dan yang lainnya di sisi lain, dan dia belum cukup membunuh musuh, jadi dia tidak bisa keluar dari tubuhnya untuk sementara waktu, dan tidak bisa datang untuk menyelamatkannya. Dan Fat Dragon hanyalah tukang reparasi perisai, jika orang tidak menyerangnya, jika mereka tidak mengambil poin pertahanannya, dia hampir tidak berguna. Selain itu, wilayahnya tidak cukup, dan kekuatan teknik serangan perisai tingkat setengah dewa tidak cukup, dan dia tidak dapat menahan pria bertopeng berpakaian hitam manapun. Legiun Zelot berada pada saat yang paling kritis. Begitu mereka dibunuh oleh pria bertopeng berpakaian hitam tak berawak itu, 5.000 pejuang puncak Legiun Abadi Emas pasti akan mati dalam skala besar. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari ruang pengendali binatang di samping Ming Yue. Mengaum, unicorn mengaum, raungannya seperti guntur, dan gelombang suara bergetar, membuat semua orang bertopeng hitam gemetar. Qilin mengaum, kekuatan suci dari binatang suci Jade Qilin. Gelombang suara Qilin Roar dapat menyerang binatang buas dan menekan semua binatang buas, tetapi semua ras yang berhubungan dengan binatang buas akan terpengaruh. Umat manusia tidak ada hubungannya dengan binatang dan tidak ditekan oleh Qilin Roar, namun siapapun yang tidak berdaya dan tiba-tiba terkena gelombang suara Qilin Roar akan tetap merasa terkejut. Orang-orang bertopeng berbaju hitam itu tidak menyangka bahwa Master Binatang Unicorn tidak hanya memiliki binatang perang unicorn, tetapi juga unicorn setingkat binatang dewa. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya mereka, karena unicorn setingkat binatang dewa pasti milik binatang dewa tingkat tinggi, dengan kekuatan supernatural kelahiran yang kuat, dan kekuatan tempurnya bahkan tidak kalah dengan naga dan burung phoenix. Binatang dewa dewasa tingkat tinggi tidak terkalahkan oleh para dewa, dan jatuh ke negeri dongeng adalah pukulan pengurangan dimensi, menyapu segalanya, dan tidak ada yang bisa tak terkalahkan. Jika Master Binatang Betina melepaskan unicorn dewasa, pertempuran tidak akan bisa dilanjutkan, dan akan dinyatakan selesai. Pria bertopeng berbaju hitam itu tidak mungkin menjadi lawan dari monster tingkat tinggi. Mereka harus melarikan diri atau menunggu untuk mati. Pada saat itu, semua orang berpakaian hitam dan bertopeng semua melihat ke ruang pengendali binatang dengan mata ketakutan, karena takut binatang dewa yang menakutkan akan benar-benar kehabisan ruang tersebut. Pada saat itu, semua orang di Fanatical Legion juga melihat ke Beast Control Space, termasuk Lu Chen, semuanya menunjukkan antisipasi. Pada saat itu, karena auman unicorn, terjadi gencatan senjata yang sangat singkat antara musuh dan kami. Di bawah perhatian semua orang,
terjadi fluktuasi hebat di ruang kendali binatang, dan seekor binatang yang sombong muncul darinya, dan berjalan keluar dengan langkah-langkah yang tidak akan dikenali oleh kerabat manapun. Itu adalah unicorn giok sebening kristal, dan aura binatang suci itu begitu melonjak sehingga bisa membuat semua binatang gemetar. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu baru saja berkembang ke tahap baru. Mengaum, Yukilin membuka mulutnya, dan raungan kilin yang menggemparkan bumi keluar, dan gelombang suara menghantam pemimpin terdekat, pria bertopeng berbaju hitam. Pria bertopeng hitam di kepala berkelahi dengan Ming Yue. Yukilin kesal pada orang ini, siapa lagi yang akan dia teriakkan. Wow, brengsek, beraninya kamu membentakku. Pria berkepala hitam bertopeng itu merasa memekakkan telinga akibat benturan dari depan auman unicorn, dan mau tidak mau meledak secara langsung. Mengaum, Yukilin sangat marah, membuka mulutnya dan meraung lagi, dan memberikan pukulan yang memekakkan telinga kepada pihak lain. Auman Kilin hanya bisa menakuti binatang peri itu, tapi tidak untuk Lao Su. Pria bertopeng berpakaian hitam terkemuka juga langsung marah, memutar pedangnya dan menebas unicorn giok, dan berkata dengan nada menghina, unicorn giok, yang belum dewasa, berani dilepaskan sebagai iblis, biarkan aku mati. Petik 2. Benar sekali. Melihat Yukilin keluar, dia tidak langsung melarikan diri, namun dia mengetahui bahwa Yukilin belum dewasa, jadi dia menyerang Yukilin dengan tidak hati-hati. Unicorn giok yang belum dewasa tidak dapat membangkitkan kekuatan supernatural kelahiran yang kuat, dan kekuatannya terbatas, sehingga tidak dapat mengancam Daluo Jinxian. Oleh karena itu, dia takut menjadi kentut, jadi dia bertindak terlebih dahulu, dan memukul giok unicorn dengan kepalanya. Ledakan. Pedang itu tajam dan berat seperti gunung peri, dan menghantam tubuh Yukilin sekaligus, tanpa diduga. Gagal membelah tubuh giok unicorn. Tapi, pisahkan beberapa potong sisik unicorn giok bening. Mengaum, Yukilin kesakitan, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan langit di tempat, mengguncang langit. Yukilin tidak dipukul dan tidak melawan, ia langsung mengayunkan lengannya dan langsung menamparkan lawannya. Kecepatannya secepat kilat, dan kekuatan lengannya menghancurkan langit peri. Itulah kekuatan supernatural kelahiran Yukilin yang telah bangkit, lengan kilin. Lengan kirin, pria bertopeng berbaju hitam di kepala mengetahui barangnya, jadi dia terkejut, dan buru-buru menghunus pedangnya kembali untuk bertahan, memblokir tamparan lengan unicorn. Ledakan, lengan unicorn itu menamparkan pedangnya, membuat ledakan yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, lengan kilin menamparkan kekuatan pedang, dan membuat lawannya terbang ribuan kaki jauhnya. Aku memanggangnya, unicorn giok remaja memiliki kekuatan yang begitu besar. Pria berkepala hitam bertopeng menghentikan Fei Shi, matanya menunjukkan ketidakpercayaan, dan bahkan sedikit ketakutan. Dia awalnya mengira unicorn giok di bawah umur ini tidak memiliki kekuatan dan akan mudah disembelih. Tanpa diduga, kekuatan lengan unicorn melebihi ekspektasinya, dan mampu mengirimnya terbang dengan pedang, sungguh luar biasa. Jika lengan unicorn mengenai tubuhnya, apakah dia masih harus melepaskan lapisan kulitnya? Xiao Yu, hentikan pria bertopeng hitam itu, dan jangan biarkan mereka menembus garis pertahanan kita. Ming Yue tidak membutuhkan Yukilin untuk membantunya, tetapi memerintahkan Yukilin untuk pergi ke sisi lain dari garis pertahanan untuk mengisi kekosongan. Gao Hai, Aisan, Souhu dan lainnya di sana tidak bisa menahan pria bertopeng berpakaian hitam itu. Situasinya sangat kritis. Mengaum, Yukilin sangat patuh. Sambil meraung, dia segera berbalik dan berlari menuju garis pertahanan yang ada celah. Kilin awalnya termasuk binatang reptil, berlari lebih cepat daripada terbang, dan merupakan salah satu binatang yang berlari paling cepat. Dalam sekejap mata, Yukilin bergegas menuju garis pertahanan yang bocor, dan segera mengangkat lengan unicorn tersebut, dan langsung menyerang pria bertopeng berbaju hitam. Hati-hati dengan lengan unicorn. Pria bertopeng berkepala hitam dengan cepat membuka tenggorokannya dan meraung keras, mengingatkan kaki tangannya untuk tidak meremehkan musuh. Namun, pria bertopeng hitam yang menghadapi serangan lengan unicorn itu tidak meremehkan musuhnya, bahkan mengangkat pedangnya untuk menghadang dengan sekuat tenaga. Ledakan, lengan unicorn itu menamparnya, dan menamparkan pedangnya dengan keras, menimbulkan suara yang keras. Meskipun pria bertopeng hitam itu telah berusaha sekuat tenaga, kekuatan lengan unicorn itu masih begitu kuat sehingga dia tidak dapat menahan semuanya. Pada saat itu, kekuatan pedang akan runtuh, dan orang yang memegang pedang harus diterbangkan, tidak berbeda dengan situasi kepala pria bertopeng hitam, yang seharusnya sama persis dengan burung.
Xiaoyu, kerja bagus. Melihat ini, Lu Chen tertawa terbahak-bahak, celah di garis pertahanan di sana telah diisi oleh Yu Qilin, dan sekarang tidak perlu khawatir tentang masa depan. Di masa lalu, ketika Xiaoyu menggunakan lengan unicorn sekali, dia harus lemah untuk beberapa saat sebelum pulih, dan dia tidak bisa menggunakan lengan unicorn untuk bertarung terus-menerus. Nah sekarang, Xiaoyu telah berkembang ke tahap tertentu, tubuh binatang itu menjadi lebih kuat, dan kekuatan lengan unicorn juga telah meningkat pesat. Tidak hanya dapat mencapai puncak Daluo Jinxian, tetapi juga dapat digunakan terus-menerus. Itu hanyalah kekuatan magis melawan langit. Pantas saja Ming Yue percaya diri dalam memblokir serangan 10 pria bertopeng berpakaian hitam, karena ia tahu kalau lengan unicorn Xiaoyu sudah kuat, yang bisa memastikan garis pertahanan tidak hilang. Merayu, mendengar pujian Lu Chen, mata Yu Qilin berbinar, dan dia lupa untuk terus menyerang, tetapi melontarkan erangan rendah yang bersemangat dan gembira pada Lu Chen. Boom! Tepat ketika perhatian Yu Qilin teralihkan, seorang pria bertopeng berbaju hitam mengambil kesempatan untuk menyerang dan menebasnya dengan pedang. Beberapa potongan sisik unicorn sebening kristal pecah di bawah ujung pedang di tempat. Mengaum, Yu Qilin kesakitan dan menderita kerugian, meraung di tempat, dan segera melarikan diri. Sebuah lengan unicorn menamparnya secara langsung, dan pria bertopeng hitam yang mengambil kesempatan untuk menyerang tidak dapat menahannya, dan segera terbang keluar. Ho 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 ho, unicorn giok itu meraung dengan marah, lengan unicorn terus menyerang, dan pria bertopeng berbaju hitam seringkali terlempar ke udara. Pria bertopeng berpakaian hitam yang sebelumnya tidak ditahan kini ditahan. Selama mereka bergegas, mereka akan terkena lengan unicorn, dan kemudian mereka akan terlempar ribuan kaki jauhnya. Mereka tidak akan pernah mau menerobos garis pertahanan giok. Unicorn. Selain itu, Yu Qilin tidak berpegang teguh pada titik pertahanan yang telah ditetapkan, dan ketika dia masih sedikit bebas, dia mengandalkan kecepatan larinya sendiri untuk membantu anggota legiun lainnya. Sejak saat itu, ada sosok unicorn giok di mana-mana di medan perang, dan seringkali ada adegan pria bertopeng hitam tersingkir. Garis pertahanan pertama Legiun Zelot akhirnya dikonsolidasikan karena pengisian oleh Yu Qilin. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Yu Qilin belum dewasa, dan kekuatan lengan Qilin terbatas, dan tidak dapat membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian. Namun meskipun demikian, 10 pria bertopeng berpakaian hitam yang mencoba menghancurkan garis pertahanan Legiun Fanatik tidak mampu menembus garis pertahanan pertama Legiun Fanatik, di bawah kekuatan lengan besi Yu Qilin. Lu Chen tidak perlu khawatir, pertempuran lebih lancar, dan musuh terbunuh lebih cepat. Setelah sebatang dupa, perisai di tubuh Lu Chen meledak lebih dari selusin kali, tetapi dia juga memenggal 15 atau 6 pria bertopeng berpakaian hitam, dan hampir memenggal kepala Master Sekte Yin Xuang yang mencoba menyerang secara diam-diam. Kelompok pria berpakaian hitam dan bertopeng yang mengepung Lu Chen hanya sekitar 20 orang, tetapi 15 atau 6 orang tewas. Dan 10 pria bertopeng berpakaian hitam yang ditugaskan untuk menyerang garis pertahanan fanatik Legion tidak jauh lebih baik di bawah pengaruh serangan Yu Qilin. Seseorang secara tidak sengaja dipenggal sampai mati oleh sangguan jin, seseorang dibunuh oleh Yin Tongtian, dan seseorang mati tersapu oleh susunan pedang roda angin. 10 dari 10 kalah 3 kali, dan situasinya menjadi lebih buruk. Terlebih lagi, di medan perang kecil di sisi lain, 4 pria bertopeng hitam yang menahan keempat penjaga tidak mendapatkan banyak keuntungan. Juga terpengaruh oleh medan perang utama, keempat penjaga bertarung semakin sengit, sementara 4 pria bertopeng berbaju hitam bertarung semakin frustrasi, dan mereka sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Menarik, melihat bahwa tidak ada cara untuk bertarung lagi, penguasa Yin Xuang tidak punya pilihan selain memerintahkan pergi. Jika dia tidak pergi, seluruh pasukan akan musnah. Dia belum mau mati. Berjalan, pergi. Lu Chen mesum, dia tidak bisa dibunuh. Bukan hanya Lu Chen yang mesum, tapi sekelompok mesum. Jika kelompok orang mesum ini menerobos ke alam kecil, mereka tidak akan terkalahkan, dan mereka akan mampu menyapu 4 negeri ajaib besar. Pria bertopeng berpakaian hitam yang masih hidup merasa lega, dan di tengah ledakan teriakan panik, mereka meninggalkan pertempuran satu demi satu. Namun, jika mereka ingin mundur sepenuhnya dari medan perang, tidak semudah meninggalkan pertempuran. Mereka juga harus melewati tembok pertempuran yang kokoh di pinggiran sebelum mereka benar-benar dapat mundur. Yuli, kendalikan tembok pertempuran dan blokir mundurnya mereka untukku. Setelah Lu Chen memberi perintah, dia mengejar dan membunuh mereka,
tidak ingin membiarkan pria bertopeng berpakaian hitam ini pergi. Begitu kata-kata itu keluar, tembok pertempuran luar mulai bergerak, menghalangi bagian dalam dan mengepung bagian dalam. Orang-orang bertopeng berbaju hitam itu ingin melarikan diri, sama seperti ketika mereka menyerbu masuk, mereka harus menemukan celah di antara tembok pertempuran untuk keluar dari pengepungan tembok pertempuran tersebut. Dan Yuli mengendalikan tembok pertempuran itu untuk bergerak maju mundur, dan menyiapkan lapisan pertahanan untuk memblokirnya, jadi tidak mungkin untuk keluar sekaligus. Orang-orang bertopeng berbaju hitam itu harus menerobos lapisan tembok pertempuran, melewati tembok pertempuran satu demi satu. Menemukan lapisan terakhir tembok pertempuran, dan akhirnya melarikan diri dari garis pertahanan tembok pertempuran. Namun setelah melakukan hal ini, akan memakan waktu yang lama, yaitu akan tertahan oleh tembok pertempuran tersebut untuk beberapa waktu. Waktu pelarian ini sangat berharga bagi pria bertopeng hitam, begitu pula Lu Chen. Pria bertopeng berbaju hitam itu memasuki lapisan tembok pertempuran, dan Lu Chen juga masuk, memenggal kepala mereka di dalam. Kali ini, Lu Chen menerobos masuk sendirian, dan tidak ada orang lain yang diizinkan mengikuti dan membantu. Lagi pula, dalam pengepungan berlapis-lapis tembok pertempuran, ruang pertarungannya sangat sempit, dan semuanya adalah pertarungan jarak dekat, yang tidak cocok untuk sangguan jin dan yang lainnya untuk masuk dan bertarung. Lebih penting lagi, garis pertahanan tembok pertempuran yang dikendalikan oleh Yuli tidak tetap, tetapi bergerak dan berubah posisi kapan saja, membentuk labirin tembok pertempuran. Terkadang, setelah tembok pertempuran dihilangkan, musuh tiba-tiba muncul di belakangnya, yang sangat berbahaya. Kekuatan tempur Lu Chen kuat, dan tubuh fisiknya super tirani, jadi dia tidak khawatir bertemu musuh di jalan sempit. Sebaliknya, dalam kondisi Lu Chen saat ini paling cocok untuk medan perang yang sempit, pada dasarnya 1 lawan 1, bahkan tanpa dukungan Fei Long dan Waner, peluang menang masih terjamin. Dan medan perang terbaik tentu saja adalah ruang yang luas. Sekelompok musuh mengepung mereka, Lu Chen tidak mendapat bantuan pertahanan perisai dan keterampilan medis, dan ada kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Tentu saja, ada pengecualian. Ketika Yukilin Pidian-Pidian mengikuti, Lu Chen sangat senang. Si kecil ini baru saja tumbuh ke tahap di mana dia kuat baik dalam menyerang maupun bertahan. Dia bisa melawan, membawa dan lari. Lu Chen tidak punya alasan untuk menolak. Selain itu, Lu Chen hanya mengendarai giok unicorn dan dengan cepat mengejar musuh. Yukilin menggunakan raungan kilin untuk membuka jalan, dan gelombang suara menghantam dari depan, yang sedikit banyak mempengaruhi pikiran musuh di depan. Jika musuh tiba-tiba muncul di belakang, Yukilin menggunakan lengan kilin untuk menamparkan backhand, dan musuh tidak akan pernah mau menyerang Lu Chen dari belakang. Setelah itu, di lapisan pertahanan tembok pertempuran kedap udara, terdengar jeritan roh primordial yang sekarat dan melarikan diri dari waktu ke waktu. Roh primordial itu milik musuh, dan sebelum mereka bisa melarikan diri ke langit, mereka dimusnahkan oleh panah roh primordial yang abadi, dan jatuh seluruhnya. Satu manusia dan satu binatang, mengejar dan membunuh sepanjang jalan, menyapu lapis demi lapis, memenggal kepala musuh sambil menangisi ayah dan ibu mereka, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada akhirnya, 7 pria bertopeng berbaju hitam melarikan diri dari kejaran Lu Chen, keluar dari pengepungan tembok pertempuran, dan kemudian melarikan diri dengan panik keluar halaman utara. Di antara 7 pria bertopeng hitam, ada Master Sekte Yin Xuang. Abnormal, sangat mesum. Lu Chen adalah orang mesum di antara orang mesum. Kuda lumpur, pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian milik Duan Long dan Yin Xuang dipukuli hingga 7 orang. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Duan Wugu. Pemimpin Sekte Yin Xuang sangat marah dan tidak punya pilihan selain lari sambil mengutuk. Namun, dia bergegas keluar dari gerbang halaman utara bersama 6 sisa jenderal yang kalah, tetapi dihadang oleh sekelompok orang. Kelompok orang itu bukanlah ikan air, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian. Pemimpinnya adalah Tuan Rumah Zuzu. Tuan Yin Xuang, Anda benar-benar membawa seseorang untuk membantai rumah Zuzu saya, rumah besar ini tidak akan membiarkan Anda. Ketika penguasa istana Zuzu melihat penguasa Sekte Yin Xuang tanpa topeng, dia meledak marah. Kembali dari puncak Nixue ke Zuzu, kecepatan Lu Chen sangat mencengangkan. Dia berada beberapa blok jauhnya dari kelompok pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, jadi dia harus memimpin kerumunan untuk mengejarnya. Ketika dia bergegas kembali ke rumah Zuzu,
dia menemukan bahwa banyak penjaga di rumah itu telah terbunuh, jadi dia tahu bahwa seseorang telah masuk, dan sasarannya pastilah tentara fanatik di halaman utara. Dia segera memimpin kerumunan ke halaman utara, tepat pada waktunya untuk memblokir Master Sekte Yin Xuang yang melarikan diri dan lainnya. Menguasai, saat dia melihat istana Master Zuzu, Master Sekte Yin Xuang panik. Dalam keputusasaan, dia segera membuang pot itu. Ini adalah ide dari Sekte Abadi Duanlong, saya terpaksa melakukannya. Anda adalah penguasa Sekte Abadi Yin Xuang, dan kekuatan tempur Anda berada di peringkat teratas kota Zuzu. Siapa yang bisa memaksa Anda? Tuan Rumah Zuzu menatap Tuan dari Sekte Yin Xuang, dan berkata dengan dingin, Rumah Zuzu adalah tempat penting Zuzu, kamu berani membawa orang masuk, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Dia bukan orang bodoh, jadi tentu saja dia tidak akan mempercayai omong kosong Master Sekte Yin Xuang. Sekte Abadi Yin Xuang sepenuhnya berpihak pada Sekte Abadi Duanlong, dan bekerja sama dengan Sekte Abadi Duanlong. Untuk mengincar Lu Chen sendirian, dia telah melakukan beberapa hal yang merugikan umat manusia, yang membuatnya sangat kesal. Selain itu, beberapa waktu yang lalu, Duanlong Xianmen mengirim orang untuk menyelinap ke rumah Zuzu beberapa kali dalam upaya mengganggu budidaya Lu Chen, dan tidak memberinya wajah apapun sebagai penguasa Zuzu. Yang lebih buruk hari ini, Kepala Sekte Yin Xuang secara pribadi memimpin tim ke rumah Zuzu dan membunuh begitu banyak penjaga, bagaimana dia bisa melepaskannya? Duanlong Xianmen didukung oleh Duanlong Patriark, jika Master Duanlong Men datang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, tidak ada leluhur Yin Xuang di Yin Xuang Xianmen, jadi apa yang dia takuti? Terlebih lagi, penguasa Sekte Yin Xuang berada dalam kondisi tertekan yang parah, dan hanya ada 6 orang di bawah komandonya. Sekilas terlihat jelas bahwa dia menderita kerugian besar, dan dia pasti dipukuli oleh Lu Chen di halaman utara. Dan dia datang dengan lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, jumlah orangnya sangat banyak, dan dia pasti akan memenangkan Master Sekte Yin Xuang dan lainnya. Ada orang-orang dari Duanlong Xianmen di sini, yang secara pribadi dikirim oleh Duan Wugu, penguasa Duanlong Men, apakah Anda berani menghentikan mereka? Melihat bahwa penguasa istana Zuzu tidak mengambil hal-hal yang lembut, penguasa Sekte Yin Xuang segera mengubah sikapnya, dan menjadi tegas, menunjuk ke 6 pria bertopeng hitam di belakangnya, dan mengancam dengan dingin, termasuk ini Master Sekte, di dalam, itu juga dipercayakan oleh Duan Wugu untuk menyelesaikan keluhan dengan Lu Chen. Sebagai orang luar, kepala istana sebaiknya tidak ikut campur, jika tidak, dia akan membuat marah orang di belakang Duanlong Xianmen, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Di tanah seluas 3 hektar kota Zuzu, yang paling kuat adalah gerbang abadi naga rusak, diikuti oleh gerbang abadi Yin Xuang, dan kekuatan rumah Zuzu masih tertinggal. Di saat normal, dia tidak terlalu memikirkan Master Zuzu, dan kekuatannya tidak sebaik dia, jadi bagaimana dia bisa jatuh ke matanya. Alasan mengapa dia begitu sopan kepada Guru Zuzu di permukaan bukan karena Guru Zuzu ditunjuk oleh Tongtian Immortal Rod, jika tidak, Guru Zuzu tidak akan bisa membuatnya memperlakukannya dengan serius. Hanya saja, dalam pertempuran di Pengadilan Utara, pasukan yang dibawanya mengalami kerugian besar, termasuk sejumlah besar pembangkit tenaga puncak Daluo Jinxian dari Sekte Abadi Yin Xuang, yang menyebabkan vitalitas Sekte Abadi Yin Xuang terluka parah. Saat ini, kekuatannya tidak sebaik rumah Zuzu, jadi dia tentu saja ingin menundukkan kepalanya di depan tuan rumah Zuzu. Tetapi melihat penguasa istana Zuzu tidak berniat melepaskannya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan Patriark Duanlong. Lu Chen berani menyentuh orang-orang Duanlong Xianmen, mereka dipaksa keluar oleh Duanlong Xianmen, entah kamu mati atau aku mati. Jika penguasa istana Zuzu tidak memiliki keluhan dengan Duanlong Xianmen, maka dia mungkin tidak berani bergerak. Selama penguasa istana Zuzu tidak mau menyinggung Duanlong Xianmen sampai mati, maka dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Keluhan antara kamu dan pewaris 9 naga, tuan istanaku tidak tertarik untuk campur tangan, tapi tanpa diduga, rumah Zuzu menolak menerimanya, dan bahkan memarahi dengan marah, kamu berani masuk ke rumahku dan bunuh banyak pengawalku. Bahkan jika istana menyinggung Patriark Duanlong, kami akan membunuhmu. Jadi dengan patuh tangkap dia tanpa perlawanan. Dia berani bersikap keras terhadap Master Sekte Yin Xuang, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena dia memiliki karakter yang lebih kuat untuk mendukungnya. Lu Chen, keturunan 9 naga. Bukan hanya itu Lu Chen sangat kuat dalam pertempuran,
Tetapi dia juga berani menerobos sendirian ke kuil Yaoxian, dan secara langsung menghancurkan tim puncak Daluo Jinxian yang kuat dari Yaozu. Berapa kali lebih kuat dari Duan Suiliu yang asli? Tanda tanya. Dan Sekte Abadi Yin Xuang bergabung, mereka tidak sekuat sepertiga dari Yaozu, dan sangat tidak mungkin untuk mengalahkan Lu Chen. Dan dia telah terlalu lama ditindas oleh Sekte Abadi Naga Patah dan Sekte Abadi Yin Xuang, sekarang dia memiliki kesempatan untuk berdiri, dia akan menjadi hantu jika dia tidak memeluk erat paha Lu Chen. Terlebih lagi, dia tidak bertindak impulsif, dia berani melawan Duan Long Xianmen karena dia tahu beberapa situasi. Atau jika Lu Chen keluar, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Melihat bahwa penguasa Sekte Yin Xuang tidak dapat menakuti penguasa Istana Zuzu, dia segera mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi galak, dan melambaikan tangannya, secara langsung, memimpin 6 pria bertopeng hitam terakhir untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Berdiri diam bukanlah gayanya. Selain itu, dia memimpin tim ke Pengadilan Utara untuk menyerang Legiun Zelot, dan dia telah memindahkan skala kebalikan Lu Chen. Bagaimana Lu Chen bisa menghindarinya? Dia harus mati jika menyerah, jadi mengapa tidak mencobanya, atau berjuang untuk masa depan? Namun, saat dia menyerbu ke arah penguasa Istana Zuzu, sebuah suara dingin datang dari belakang, "Aku sudah keluar, kamu harus menghemat tenaga." Itu adalah suara Lu Chen, seperti mantra yang mengancam nyawa, yang membuatnya gemetar dan bergidik. Begitu suara Sansekerta Suming jatuh, terdengar suara siulan dari pisau panjang yang diayunkan, dan akhirnya terdengar suara ledakan dari tubuh yang hancur, yang membuat orang sangat ketakutan. Tanpa menoleh ke belakang, dia tahu bahwa Lu Chen lah yang memenggal kepala orang, dan salah satu dari sedikit bawahannya pasti kehilangan satu orang lagi. Jangan khawatir tentang Lu Chen, jika kamu ingin hidup untuk melihat matahari besok, keluarlah sekuat tenaga. Dengan raungan yang keras, dia memimpin 5 orang yang tersisa dan bergegas menuju istana Master Zuzu dan yang lainnya yang menghalangi bagian depan. Hentikan mereka, jangan biarkan satu pun pergi. Penguasa istana Zuzu juga berteriak, dan memimpin lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian untuk membentuk garis pertahanan, dan tidak mengatakan apapun untuk membiarkan Master Yin Xuang dan yang lainnya pergi. Saat berikutnya, Kepala Sekte Yin Xuang bergegas ke posisinya, dan segera bertarung dengan Kepala Istana Zuzu, dan segera memasuki lampu pijar. Tetapi kekuatan tempur Master Sekte Yin Xuang jelas sedikit lebih tinggi daripada Master Istana Zuzu, dan dia menekan dan memukulinya segera setelah mereka bertarung, tetapi dia tidak mampu mengalahkannya dan menerobos. Kedua belah pihak kuat di puncak Daluo Jinxian, bahkan jika satu pihak memiliki kekuatan tempur yang sedikit lebih tinggi, tidak mudah untuk mengalahkan pihak lain. Terlebih lagi, penguasa Istana Zuzu tidak lemah, bahkan jika dia dirugikan dalam pertempuran, dia dapat bertahan untuk waktu yang lama, dan tidak mungkin dikalahkan oleh penguasa Sekte Yin Xuang dalam waktu singkat. 5 pria bertopeng hitam lainnya juga mengejar mereka, mati-matian menyerang garis pemblokiran yang mencegah mereka melarikan diri, bahkan dengan satu musuh, mereka berani bertarung dengan lawan yang ukurannya beberapa kali lipat. Hanya saja kelima pria bertopeng berbaju hitam ini tidak terlalu kuat, dan tidak dapat dipungkiri bahwa mereka ingin keluar dari barisan pemblokiran lebih dari 20 pria kuat dengan level yang sama. Alasan mengapa Master Sekte Yin Xuang dan bawahannya menjadi gila adalah karena mereka telah mencapai titik melompati tembok dan bersikeras untuk bertarung mati-matian. Tetapi penguasa Istana Zuzu dan lebih dari 20 orang kuat umat manusia lainnya sangat tenang dan tidak mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka hanya perlu mencegat lawan, dan itu akan menjadi urusan Lu Chen. Tentu saja, Lu Chen tidak menganggur. Dia mengendarai giok unicorn dan berlari ke kiri dan ke kanan. Pisau ajaib itu sering ditebas, kanopi darah meledak satu demi satu, dan bahkan jiwa yang melarikan diri pun terhapus oleh jari-jarinya. Ketika 5 roh primordial dimusnahkan, 5 pria bertopeng hitam semuanya mati, hanya menyisakan Master Sekte Yin Xuang dengan tiang telanjang yang masih bertarung dengan darah.